Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istri adalah perempuan teman hidup yang sudah dinikahi. Tak jarang istri mendapatkan cobaan atau mendapatkan musibah yang sangat buruk. Kisah misteri kali ini kita akan membahas tentang seorang istri yang dirudal paksa oleh beberapa orang. Berikut ceritanya. Kembalikan kepala bayiku. Tolong aku. Tolong selamatkan aku dan bayiku. Terdengar suara teriakan seorang wanita di tengah hutan. Berlari meminta pertolongan. Cepat kejar wanita sialan itu dan bawa wanita itu kemari. Titah ketua komplotan penjahat itu kepada keempat anak buahnya. Tolong selamatkan aku, teriak wanita itu mulai ketakutan. Sambil terus saja berlari, berharap ada seorang yang bisa menyelamatkan dirinya dari cengkraman para manusia yang tidak memiliki hati nurani itu. Tolong, teriak wanita itu panik, sambil tetap berlari memasuki kedalaman hutan. Wanita yang sudah hamil besar itu terus saja berlari. Terkadang wanita itu juga sekali menoleh ke belakang, memastikan apakah para penjahat itu masih terus mengejarnya. Keringat sebesar biji jagung terus saja mengucur sederas mungkin, membasahi pelipis maupun tubuhnya. Bukan hanya keringat, darah segar juga terus mengalir dari kedua telapak kaki telanjangnya itu, tanpa memakai alas kaki pun. Rasa sakit akibat duri-duri dari semak belukar maupun ranting-ranting pohon yang masuk ke dalam kaki telanjangnya tidak lagi wanita itu pedulikan. Yang ada di dalam pikirannya saat ini, ia hanya ingin menyelamatkan dirinya dan nyawa bayi yang saat ini sedang dikandungnya. Bayi yang selama ini ia dan suami tercinta nanti-nantikan selama 5 tahun menjalin hubungan sebuah pernikahan. Malang nasib wanita itu. Belum sempat ia berlari menjauh, salah satu kakinya terseranduk dan tertusuk oleh akar pohon yang menjalar ke tanah, membuat wanita yang sedang hamil 9 bulan itu terjatuh dalam keadaan tengkurap dengan perut besarnya yang membentur keras ke sebuah akar pohon yang berukuran lumayan besar. Ah, bayiku, pikir wanita itu histeris sembari memegang perut besarnya yang mulai terasa sakit dan nyeri. Mendengar teriakan wanita itu, para komplotan penjahat yang sedang mengejarnya kini mulai berlari dekat ke arah wanita itu, mengepung dirinya. Itu dia, tunjuk salah satu komplotan penjahat itu. Mengetahui jika para penjahat itu tahu akan keberadaannya, wanita itu kembali panik. Dengan rasa ketakutan terus menjalari, menyelimuti dirinya. Bukan hanya itu saja, bulir-bulir keringat terus mengalir, memanjiri tubuh wanita itu. Dengan kekuatan yang tersisa, wanita itu berusaha untuk kembali bangkit melarikan diri. Namun akibat dirinya terjatuh dengan telapak kaki yang tertusuk akar pohon dan perut besar terbentur keras, membuat kaki maupun perut wanita itu terasa semakin sakit, nyeri dan perih. Bahkan dari telapak kaki maupun sela-sela organ intimnya mulai mengalir cairan kental berwarna merah pekat, berbau anyir membasahi dan tampang nyata di dress putih yang wanita itu kenakan, membuat wanita yang dikenal sebagai kembang desa itu tidak mampu lagi untuk berdiri. Wanita itu hanya bisa meringkuk ketakutan, berusaha menggerakkan tubuhnya dengan cara mengesot mundur ke belakang. Hahaha, terdengar gelak tawa dari komplotan penjahat itu mengema di dalam hutan setelah berada di tepat di depan wanita yang sedang hamil besar itu. Tolong lepaskan aku, saat ini aku sedang hamil besar, ucap wanita itu memelas. Tubuhnya meringkuk dengan derayan air mata, satu persatu mengalir, membasahi pipi mulusnya. Hahaha, apa kalian mendengar itu? Ucap salah satu komplotan penjahat itu dengan galak tawa mengejek. Jangan lakukan apapun kepadaku dan juga bayiku, ucap wanita itu memohon. Berharap para penjahat itu mau melepaskan dirinya, sembari terus bergerak mengesot mundur ke belakang,
hingga tanpa wanita itu sadari, tubuhnya yang mentok di sebuah pohon beringin besar membuat dirinya semakin tersudut. Sedangkan para laki-laki bajingan itu berjumlah 5 orang terus bergerak mendekat, mengepung dirinya, sama sekali tidak mempedulikan ucapan wanita itu. Nafsu setan seolah-olah merasuki jiwa dan relungan hati mereka, sampai membuat mata hati mereka tertutup. Mereka malah tertawa puas melihat wanita yang sedang hamil besar itu tersendar tidak berdaya di hadapan mereka, membuat para penjahit itu justru semakin bernafsu untuk segera menuntaskan hasrat yang selama ini mereka pendam kepada wanita yang selama ini menjadi kembang desa di desa mereka. Pegang tangan dan kaki wanita sialan ini, biarkan aku terlebih dahulu mencicipi tubuh molek sang kembang desa ini. Setelah itu terserah kalian mau diapakan wanita sialan ini, ucap ketua komplotan penjahat itu menyeringai. Dengan tatapan mengintimidasi, membuat tubuh wanita yang sedang berbaring lemah di hadapan mereka gemetaran ketakutan. Tolong jangan lakukan itu, aku mohon, ucap wanita itu kembali memelas, berharap para komplotan penjahat itu mengubah keputusan mereka. Plak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus sang kembang desa, membuat pandangan wanita itu terasa berkunang-kunang. Hampir saja wanita itu tidak sadarkan diri. Tolong lepaskan aku, ucap wanita itu lemah. Sebelum kesucian pernikahan yang selama ini ia jaga direnggut oleh para manusia bajingan berhati binatang itu. Sakit, rintih wanita itu sembari memegangi perut besarnya. Mendengar rintihan dari sang kembang desa yang sedang hamil 9 bulan itu, bukannya membuat para komplotan penjahat itu merasa kasihan dan menghentikan aksi bejat mereka. Justru sebaliknya, mereka malah semakin gencar melakukan perbuatan mereka, sembari tertawa puas dengan nada mengejek. Tolong kasihinilah aku, saat ini aku sedang hamil besar, ucap wanita itu terus memohon dengan linangan air mata. Saat para anak buah komplotan penjahat itu mulai memegangi kedua tangan dan kakinya, seruk, terdengar dengan jelas di telinga sang kembang desa suara robekan kain yang ia kenakan dibuka paksa oleh tangan-tangan manusia biadab itu. Jangan lakukan itu, aku mohon. Kembali wanita itu memelas sambil menggeleng-gelengkan kepala yang lemah, berharap para penjahat itu menghentikan aksi bejat mereka. Rasa sakit akibat duri-duri tajam maupun ranting-ranting pohon yang menusuk kedua kakinya dan benturan keras akibat akar pohon mengenai perut besarnya membuat wanita itu benar-benar tidak mampu lagi untuk berlari. Jangankan untuk berlari, berdiri saja wanita itu tidak mampu. Wanita itu hanya berbaring lemah, menangis pasrah akan nasib buruk yang dijalaninya. Bayiku, kembali wanita itu merenung kesakitan sambil memegang perut besarnya. Cairan merah kekuning-kuningan bercampur dengan cairan berwarna merah pekat merembes keluar dari sela-sela kedua kakinya. Bos, air ketuban pecah, ucap salah satu anak buah dari komplotan penjahat itu sambil terkejut menunjuk ke arah sela-sela kaki wanita itu. Melihat hal itu seketika membuat kedua komplotan penjahat itu murka. Plak, dasar wanita sialan, ucap ketua komplotan penjahat itu langsung geram. Dengan sorotan mata tajam, ketua komplotan penjahat itu kembali mendaratkan tamparannya di wajah cantik sang kembang desa berkali-kali. Ternyata belum sempat kedua komplotan penjahat itu memegangi tubuh molek sang kembang desa, air ketuban wanita yang sedang hamil 9 bulan itu pecah, bercampur dengan darah segar mengalir dari jalan lahirnya, bertanda jika wanita itu akan segera melahirkan. Mengetahui hal itu, bukannya membuat para komplotan penjahat itu menghentikan aksi mereka. Mereka tetap saja menganggani tubuh molek sang kembang desa itu berkali-kali secara bengis, tanpa ampun, sampai mereka merasa puas dan nafsu setan yang selama ini mereka pendam tertuntaskan. Lepaskan aku, kalian semua manusia biadab, ucap wanita itu dengan mata nyalang, menatap ke arah semua komplotan penjahat yang sudah mengelilingi dirinya satu persatu, berjumlah 5 orang itu. Mereka semua memakai topeng dan memakai pakaian serba warna hitam, membuat sang kembang desa
kesulitan mengenali wajah-wajah para manusia biadab itu. Mendengar ucapan wanita yang akan segera melahirkan itu, dengan cepat ketua komplotan penjahat itu kembali tersulut emosi. Dengan kejam ia menendang perut besar wanita itu berkali-kali secara brutal, hingga wanita yang sudah berbaring lemah di hadapannya menutup kedua matanya rapat-rapat, tidak sadar diri. Melihat wanita itu tidak lagi bergerak, komplotan penjahat itu tertawa puas. Kembali mereka menggagahi tubuh Molek sang kembang desa secara berulang-ulang, seolah-olah tidak ada pernah puas. Setelah beberapa saat melakukan aksi bejat mereka, tidak lama wanita yang akan segera melahirkan kembali tersadar. Menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib yang malang. Baginya rasa sakit akibat luka fisik yang ia terima tidaklah sebanding dengan luka batin yang hancur kehormatan dan kesucian pernikahan yang selalu ia jaga selama bertahun-tahun. Mendengar isak tangis dari sang kembang desa, para komplotan penjahat itu mulai juga gak merasa puas. Lagi dan lagi mereka kembali bernafsu dan kembali ingin melanjutkan aksi bejat mereka. Tapi belum sempat mereka melakukan, tiba-tiba muncul kepala bayi dari sela-sela organ intim sang kembang desa. Akhirnya kita sudah berada di akhir video. Kalau sahabat suka dengan cerita-cerita kisah misteri ini, silakan like dan subscribe channel ini supaya kami akan terus berkembang membuat konten lainnya. Terima kasih, kami pamit. Wassalam.